Tritunggal, Tritunggal. Tapi apa definisinya? Makanya banyak orang salah sangka tentang Allah Tritunggal. Mereka berpikir 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah kita itu tetap satu. Saya tidak yakin lagi ini, ya kan? Nah, apa respon paling yang jujur yang bisa diberikan oleh gereja? Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Salah satu dari ini, dia bukan Allah. Berarti Allah di dalam kekristenan itu bukan nama. Allah, ada kata Tuhan dan ada kata Bapa. Ada Yesus Kristus. Jadi Kristen ini sebenarnya bukan sebuah agama. Apa arti kekristenan dan apa arti Tritunggal? Sehingga kalau ada Allah lain, konsep Allah lain, itu pasti salah. Penyaliban itu berdasarkan perintahnya siapa? Untuk sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai. Nah, episode hari ini mungkin tidak nyaman untuk didengar ya, bukan karena kita ingin menyerang iman, tapi karena kita ingin jujur terhadapnya. Kita akan membahas arti kekristenan, bukan dari sisi yang aman, tapi dari sisi yang sering dihindari. Pertanyaan, kritik, bahkan keraguan. Dan satu topik yang hampir selalu jadi perdebatan ialah Tritunggal. Konsep yang sering diajarkan, tapi jarang benar-benar dijelaskan. Hari ini, kita tidak mencari jawaban yang terdengar kerohanian, tetapi kita mencari jawaban yang bisa diuji. Kita berdiskusi langsung dengan Bapak Pendeta Yehosua Henok Pelavu, S.Th M.Th GPDI Eklesia Palu. Langsung saja kita berdiskusi. Halo Bapak. Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Kabar baik, Tuhan Yesus berkati. Asik, amin. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan Sama-sama waktunya ya. Kita di sini untuk sedikit beredukasi perihal tentang apa sih arti kekristenan itu kan. Nah, sedikitnya Pak, kita coba tanyakan langsung ke Bapak ya, karena saya sudah perkenalkan diri Bapak, kita langsung ke topiknya Pak. Ya? Oke. Pak, apakah kekristenan itu kebenaran mutlak atau hanya salah satu perspektif manusia tentang Tuhan? Silakan dijelaskan Pak. Ya, perlu kita pahami dulu dua kata yang sama namun berbeda maknanya. Misalnya Kristen dan kekristenan. Seringkali orang terjebak dengan dua kata ini yang dimaknai sama. Kristen itu artinya pengikut Kristus yang fanatik. Dan kekristenan itu adalah gaya hidup Kristus yang menyatu dengan hidup orang yang percaya kepadanya. Jadi Kristus artinya pengikut Kristus yang fanatik, dan kekristenan itu adalah gaya hidup yang harus dilakukan dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Begitu ya Pak Pendeta ya? Ya, terus saya jelaskan. Jika seseorang lahir di budaya lain Pak, ya, kemungkinan besar dia tidak akan jadi Kristen ini. Nah, menurut Pak Pendeta, apakah iman itu pilihan atau kebetulan Pak Pendeta? Iman itu bukan pilihan, bukan juga kebetulan, tapi anugerah. Anugerah, jatuhnya ke anugerah ya? Anugerah. Artinya pemberian cuma-cuma terhadap seseorang, dan lewat iman itu orang mengalami keselamatan. Tentu imannya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau seseorang secara kebetulan mendengar firman tentang Yesus dan kemudian dia percaya,
itu yang disebut dengan anugerah. Tapi kalau dia tidak percaya, itu yang disebut dengan dia menolak anugerah keselamatan. Jadi iman itu anugerah, dan iman juga bisa disebut sebagai pilihan seseorang. Jadi kalau dia memilih untuk percaya, dia selamat. Tapi kalau dia memilih untuk menolak, berarti dia kehilangan keselamatan. Oh, gitu. Begitu Ya. cara maknanya, Pak ya? Ya, Oke. Banyak orang percaya karena diwariskan, ya. ya. Nah, apakah itu iman atau hanya sekedar kebiasaan? Nah, oke. Keselamatan itu bukan warisan, kan? Tapi keselamatan itu adalah iman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun seseorang lahir dalam satu keluarga yang Kristen, Ya. orang tuanya, nenek moyangnya Kristen, tapi kalau dia sendiri tidak memilih hidup secara Kristen, ya, sekalipun dia Kristen, dia tidak akan mengalami Tuhan dalam hidup. Jadi kalau dia lahir di keluarga Kristen, dia harus mengalami sebuah pengalaman spiritual dengan Tuhan, dan kemudian dia harus memilih menjadi Kristen. Artinya menjadi pengikut Kristus yang fanatik, dan kemudian memperoleh gaya hidup sebagai seorang Kristen. Tidak bisa dia hanya lahir di keluarga Kristen, tapi dia tidak menjadi pengikut dan dia tidak punya gaya hidup Kristen. Dia pasti akan kehilangan keselamatan. Jadi bukan karena lahir di keluarga Kristen otomatis selamat, tetapi dia harus menjalani Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidupnya dengan memiliki gaya hidup sebagai seorang Kristen. Gitu, Pak ya. Wah, luar biasa, Pak Pendeta. Oke, nah, apakah mungkin seseorang merasa, Pak Pendeta, ya, dekat dengan Tuhan, padahal itu hanya efek psikologis? Ya. Memang kan untuk merasakan kehadiran Tuhan kan, yang pertama harus kita rasakan secara psikologis. Oke. Karena Allah itu adalah roh. Roh Allah itu adalah roh. adalah roh. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, yang pertama direbut oleh Allah adalah roh kita. Karena roh kita itu yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya roh. Hanya roh kita. Jiwa itu arena bebas, tempat pertempuran antara keinginan daging dan keinginan roh. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, rohnya yang dihidupkan. Rohnya Karena yang roh dihidupkan. ini yang berkomunikasi dengan Tuhan. Jiwa ini memiliki proses untuk ditundukkan. Daud berkata dalam Mazmur 103, "Hai jiwaku, pujilah akan Allah." Jadi Daud dan roh ini berkata kepada jiwa, supaya pujilah akan Allah. Sementara Daud kan, dia adalah pemuji Allah. Tapi dia mengatakan kepada jiwanya. Jadi sekalipun dia adalah pemuji Allah, jiwanya belum tentu menjadi pemuji Allah. Karena jiwa ini arena bebas, medan bebas, yang butuh waktu untuk ditundukkan. Oke. Gitu. Seperti begitu, Pak Pendeta ya? Ya. Wah, lumayan juga sih. Apa bukti paling kuat, Pak Pendeta, bahwa kekristenan itu bukan sekedar sistem kepercayaan buatan manusia? Maksudnya? Jadi, apa bukti yang paling kuat bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar sistem kepercayaan buatan manusia? Oh ya. Karena kan Yesus Kristus itu adalah firman yang berinkarnasi jadi manusia. Oke. Jadi firman ini adalah satu bagian dalam diri Allah yang sama-sama kekal dengan Allah. Firman itu adalah satu bagian dari diri Allah dari yang dia. sama-sama kekal dengan Allah. Kan disebut Allah Tritunggal. Ini kita mulai masuk dalam. Oke, nanti sebentar Pak Pendeta. Kita ya oke, siap. Karena ini punya kaitan. Oke. Jadi begini. Bapa,
Firman, dan Roh Kudus. Oke. Ini 3 pribadi yang sehakikat. Ya. Sehakikat, setara, dan sederajat. Yang kemudian menyatu, tak terpisahkan. Namun 3 pribadi ini tidak bercampur. Karena bisa dibedakan mana Bapa, mana Firman, dan mana Roh Kudus. Oke. Dan 3 pribadi ini yang sehakikat sama-sama ada dalam kekekalan, keabadian. Kemudian dalam kekekalan itu Bapa bermusyawarah untuk mengutus Firman menjadi manusia. Jadi Firman menjadi manusia itu sebuah keputusan Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini keputusan kekal Allah. Itu panjang kalau kita membahasnya. Oke. Jadi Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia. Jadi Kristen ini sebenarnya bukan sebuah agama formal seperti yang ada di bumi ini. Tapi Kristen itu adalah sebuah pengalaman hidup dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Firman berinkarnasi menjadi manusia melalui proses kandungan Maria, ya, Firman ini masuk dalam kandungan bersama dengan Roh Kudus, kemudian terjadi pembuahan. Proses 19 sekian hari, lahirlah Yesus. Nah, Yesus ini dilahirkan sebagai manusia yang unik dengan 2 kodrat. Kodrat Allah yaitu Firman tidak kelihatan, dan kodrat manusia yang daging yang kelihatan sama dengan kita. Ini menyatu dari dalam satu pribadi. Sehingga ketika Yesus buat mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Ini adalah natur Allahnya yang berubah. Tapi dia lapar, dia haus, dia butuh tidur, lelah, dan lain sebagainya. Ini natur manusianya. Jadi Yesus dengan 2 natur. Terkadang dia berkata, Bapa lebih besar dari aku. Itu natur manusia yang berkata. Oke. Dia berkata, Biasa di situ kadang orang salah perspektif. ya, itu natur manusia yang dia berkata. Kalau memang dia Allah atau Tuhan. Ya, tapi aku dan Bapa satu. Itu natur ilahinya yang berkata. Jadi kita harus lihat Yesus dalam 2 natur. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, menemukan hal-hal yang janggal, kalau kita tidak memahami Yesus dengan 2 natur, kita akan stres di situ. Gitu ya, bisa gila Pak ya. Iya. Kadang-kadang Yesus berkata dalam natur manusia itu seperti Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak bisa berbuat apa. Itu natur manusia. Tapi kadang-kadang dia berkata aku dan Bapa sama. Kalau kamu percaya kepada Allah, percaya juga lah kepadaku, karena dia adalah Allah, jadi dia setara dengan Bapa. Begitu. Wah, oke. Jadi kekristenan itu bukan sebuah apa tadi dikatakan, bukan sebuah konsep manusia ya, bukan. Ya. Tapi kekristenan itu adalah rencana ilahi Allah untuk gaya hidup orang yang menjadi pengikut Kristus gitu. Oke. Jadi kekristenan itu pengalaman pribadi dengan Allah. Begini Pak Pendeta, kita kan hidup di zaman era modern ya sekarang ya. Yeah. Nah, banyak yang bisa menjelaskan mujizat di era modern itu yang serba bisa diverifikasi. Yeah. Bisa dijelaskan itu Pak Pendeta? Yeah. Kalau Yesus ini kan bukan Yesus legenda yang kita percaya, tapi Yesus sejarah. Legenda itu kan belum pasti kebenarannya. Tapi Yesus ini adalah Yesus sejarah yang pernah terjadi 2000 tahun yang silam. Ya. Tetapi sekalipun dia sekarang sudah di sorga, tapi kuasa lama itu tetap berlaku sampai hari ini. Sehingga ketika orang percaya kepada dia, ada mujizat terjadi. Mujizat itu kan tidak harus orang sembuh dari sakit. Ya? Tapi orang kehilangan sukacita, kemudian berdoa kepada Tuhan, muncul harapan dalam hati. Berbagai macam persoalan, ada solusi di dalam Yesus. Itu Yesus sejarah. Yang sejarah masa lalu bisa berulang hari ini,
dan bahkan sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah yang hidup. Oke, mantap Pak Pendeta. Nah di sini kita akan masuk ke segmen betul-betul hampir semua pembahasan perihal tentang Tritunggal. Ya, oke. Oke. Nah, kita langsung ke inti Pak Pendeta ya. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Kita coba flashback kembali ya. Ya, Bagaimana mungkin Tuhan itu satu, ya, tapi juga tiga, ya, tanpa jatuh ke kontradiksi? ya, oke. Silakan Pak. Baik. Nah, saya perlu menjelaskan definisi dulu ya. Ya siap. Definisi tentang Allah Tritunggal. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Tritunggal, kita bukan bicara tentang berapa jumlah Allah. Berapa jumlah Allah? Ya. Tapi kita sedang bicara kebagaimanaan Allah kita. Itu yang harus dilihat poin ya. Bukan berapa jumlah Allah, tapi kebagaimanaan Allah kita. Jadi definisi Allah Tritunggal itu tiga pribadi yang sehakikat, setara, dan sederajat. Kemudian menyatu, tak terpisahkan, tapi mereka tidak bercampur. Oke. Karena bisa dibedakan mana Bapa, mana Firman, dan mana Roh Kudus. Ya. Itu definisi Allah Tritunggal. Nah, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, tentu kita harus mulai menelusuri itu dari hilirnya. Hilirnya. Tidak langsung ke muara. Oke. Kalau kita langsung ke muara, di sini pembahasan akan kacau. Jadi kita harus tahu di hulunya bagaimana, baru mengalir sampai ke muara. Baru kita temukan definisi Allah Tritunggal ini sebenarnya begini. Makanya banyak orang salah sangka tentang Allah Tritunggal. Mereka berpikir tiga dalam satu, satu dalam tiga. Allah kita itu tetap satu. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 8 kan, ayat yang ke-6. Boleh saya buka? Silakan, silakan Pak Pendeta. Nah, jadi kalau kita membahas tentang Allah Tritunggal ini, kita membahas tentang apa dan siapa Allah itu. Oke. Apa itu mempunyai arti posisi absolut Allah, dan siapa itu artinya identitas Allah itu. Oke. Seperti apa? Misalnya dalam kitab 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 berkata begitu. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu ini kan satu yang mutlak, yang absolut. Oke. Ya. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Satu. Yaitu Bapa. Yaitu Bapa. Ya, jadi hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, kalau kita bicara tentang Bapa, kita bicara tentang identitas. Tadi kan apa? Allah itu satu. Ya. Satu dalam posisi yang absolut. Yang absolut. Dia hanya satu. Tidak ada yang lain. Sehingga kalau ada Allah lain, konsep Allah lain, itu pasti salah. Karena hanya ada satu Allah. Sekarang kan banyak Allah. Nah, banyak Allah itu yang lain bukan Allah. Di situ letak persoalannya. Oke. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Jadi Bapa itu sumber segala sesuatu. Dari Dia datangnya segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Jadi sebenarnya kita hidup ini hanya untuk Dia, bukan untuk yang lain. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jadi sini ada kata Allah, ada kata Tuhan, dan ada kata Bapa. Ada Yesus Kristus. Nah, saya perlu menjelaskan dulu definisi Allah. Oke. Untuk memenuhi
standar yang dimaksud dengan Allah itu harus memenuhi spesifikasi. Misalnya begitu. Allah itu harus hidup. Hidup artinya tidak ada kematian dalam diri Allah. Allah itu harus benar. Allah itu harus kekal. Allah itu pencipta langit dan bumi. Kemudian Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tahu, dan Dia yang maha hadir. Kurang salah satu dari ini, Dia bukan Allah. Jadi Allah itu harus memenuhi spesifikasi. Nah, mengapa disebut hanya ada satu Allah dan Allah itu adalah Bapa? Karena Bapa memenuhi spesifikasi yang dikatakan pada Bapa. Itu sebabnya dikatakan Allah adalah Bapa. Dan Bapa ini adalah sumber segala sesuatu. Nah, Tuhan di sini adalah gelar kepenguasaan, berkuasa di sorga dan juga berkuasa di bumi. Dan ini diberikan kepada Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 18, sebelum dia naik ke sorga kan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Nah sekarang, Allah di dalam kekristenan itu bukan nama. Berarti Allah di dalam kekristenan itu bukan nama? Bukan nama, bukan panggilan, bukan nama panggilan, tapi gelar dan sebutan. Gitu? Tetapi Bapa, Bapa ini pribadi. Ingat ya, Allah itu adalah gelar sebutan, Bapa ini adalah pribadi. Dan Bapa ini satu pribadi ya. Di dalam diri Bapa, ini pasti ada unsur-unsur lain. Yang saya katakan, ada firman sebagai kemampuan Allah menciptakan, dan ada Roh Kudus sebagai sumber hayat, sumber hidup Allah. Jadi yang dikatakan Allah sini adalah Bapa, dan Bapa terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bisa mengerti? Oke. Nah kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini kan bukan tunggal, tapi jamak. Iya. Ya. Saya tidak perlu pakai kata bahasa asli karena saya menghindar, itu bukan karena saya tidak tahu. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Oke. Jadi kata kita itu jamak, bukan tunggal ya. Baiklah kita. Ini Allah yang berbicara dalam alam kekekalan sebelum Dia menciptakan. Sesudah Dia menciptakan segala sesuatu, sampai pada poin untuk menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu? Berarti manusia itu, atau Bapa dan saya, itu adalah gambar Allah. Betul tidak? Oke. Baiklah kita. Nah kita di sini kan jamak. Berarti ada berapa pribadi yang bermusyawarah di situ, bercakap. Kalau tunggal kemudian berkata kita kan lucu. Ya kan? Betul tidak? Ya. Kalau tunggal hanya satu orang kemudian baiklah kita. Ini kan lucu. Ya karena dia lebih dari satu, maka dia berkata baiklah kita menjadikan manusia serupa, segambar dengan kita. Gitu. Gambar ini adalah bentuk Allah. Kemudian rupa ini adalah nafas Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita, ya kan? Menjadikan manusia segambar serupa dengan dia. Di Kejadian pasal 7, Allah membentuk manusia menurut gambar dirinya. Allah itu roh loh. Allah itu roh. Roh tidak kelihatan. Di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh adanya.
Tapi roh bukan seperti angin. Dia roh, tapi dia punya bentuk wujud roh. Jadi Dia rohnya punya Allah itu, pribadi. jadi wujud roh Allah itu adalah berbentuk fisik. Tidak. Dia adalah roh adanya, tapi dia punya wujud, dia punya bentuk yang roh. Oke. Dia bukan seperti angin yang bertiup kian kemari tanpa arah. Dia adalah punya wujud, punya bentuk, Ya itu. tapi roh kan gitu. Nah, ketika dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Berarti manusia diambil dari gambar Allah kan begitu? Ya. Itu. Nah, pasal 2 ayat 7 bilang, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dia bentuk dari debu tanah. Waktu dia bentuk kan dia mengambil contoh apa di sini? Dia mengambil contoh apa? Gambar dirinya tentu kan? Betul tidak? Ya. Dia bentuk manusia dari debu tanah. Bentuk seperti kita hari ini. Punya kepala, punya mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan lengkap. Setelah selesai dia membentuk dari debu tanah, bentuk manusia. Nafas hidup ini yang disebut dengan apa? Rupa. Moralitas Allah. Sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Waktu Allah bentuk dari debu tanah, apakah manusia sudah punya darah, nadi, urat, jantung? Belum kan? Baru tanah. Nanti dia mengembuskan nafas hidup sebagai sumber hayat, baru manusia menjadi makhluk hidup. Bergerak, nafas, beraktivitas. Nah, ketika manusia menjadi makhluk hidup, berarti ada apa sih? Ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Jadi jiwa manusia itu terbentuk ketika Allah mengembuskan nafas hidup. Nah, sekarang, manusia itu terdiri dari berapa unsur? Paulus bilang di 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa unsur sini? Roh, jiwa, dan tubuh. Tapi apakah saya kelihatan 3? Oke. Apakah Mario kelihatan 3? Siap. Satu. Ya. Tapi satu ini, satu kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Kejadian 1 bilang, baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Ya, kan? Berarti kita ini gambar Allah. Nah, untuk menjelaskan Allah itu, yang Tritunggal itu dari diri kita. Jadi tidak salah, Allah itu Tritunggal. Jadi kata kita dalam kitab Kejadian itu dibatasi, jamak hanya 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal. Ya, manusia cuma satu pribadi. Itu konsep Allah Tritunggal. Tetapi Tritunggal ini berbeda dengan manusia. Sekalipun manusia adalah makhluk Tritunggal, tapi kita dan Allah kan beda. Kita dibatasi oleh kematian. Allah tidak dibatasi oleh kematian. Ya, kita dibatasi karena dosa. Allah itu benar. Kita tidak kekal, Allah kekal. Kita bukan pencipta, Allah itu pencipta. Jadi kalau Allah kemudian melakukan sesuatu yang di luar kemampuan berpikir kita, ya dia Allah. Gitu. Kita harus mengakui itu. Misalnya, Firman itu datang menjadi manusia. Menurut kita susah, tapi menurut Allah kan tidak susah. Bisa ngerti? Oke. Tanpa kehilangan firman dia. Karena Bapa itu adalah Allah, Firman itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Sama-sama hidup, sama-sama benar, sama-sama kekal, sama-sama pencipta, sama-sama maha besar, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha tahu, dan sama-sama maha hadir. Di mana letak kelemahan? Sementara kita tidak ada semua ini. Bisa mengerti sampai situ? Siap. Jadi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh logika kita yang terbatas.
Atau lebih tepatnya tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Ya, Oke, mantap, mantap Pak Pendeta. Ya. Oke, kita masuk ke segmen ini Pak ya, kejujuran iman. Ya. Ya. Nah, ini begini, kalau seseorang berkata, saya tidak yakin lagi ini, Ya. ya kan? Nah, apa respon paling yang jujur yang bisa diberikan oleh gereja? Tidak yakin. Ya, Coba lebih jelas. Coba saya lebih, tidak yakin lebih, lagi. lebih jelas. Saya tidak Yakin yakin terhadap apa? Nah, maksudnya jika saya berkata saya tidak yakin lagi, apa respon paling jujur yang bisa diberikan oleh gereja mengenai keimanan? Nah, ya. Keimanan saya sudah tidak meyakinkan lagi. Ya. Apa respon gereja yang diberikan oleh respon gereja? Respon gereja itu adalah membina orang untuk bisa orang untuk bisa bertahan dalam iman, bahkan bisa berkonfrontasi dengan lawan kita yaitu iblis yang menjadi musuh kita. Ya. Jadi kita mendidik orang untuk tetap kuat dalam iman, tetap percaya kepada Yesus Kristus, Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau orang itu kemudian ngotot karena menurut dia tidak ada lagi Tuhan, Yesus itu bohong dan lain sebagainya, itu hak dia. Karena dia punya free will, punya hak bebas memilih, toh. Gitu. Jadi kalau dia memilih untuk tidak percaya, ya itu hak dia. Gereja lepas tangan. Yang penting gereja sudah berusaha untuk membina orang ini, kemudian menyadarkan orang ini. Kalau dia dalam persoalan dan dalam masalah, toh. Tapi kalau dia tetap ngotot untuk tetap pada prinsipnya yang salah dan keliru melawan Tuhan, yaitu urusan dia. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Gitu. Nah, ada beberapa orang bertanya perihal tentang penyaliban. Ya, oke. Ya kan? Nah, biasa orang sudah melihat di sosial media. Ya, betul. Ada yang membahas perihal tentang agama Kristen dengan Islam, ya kan? Nah, dari versi saudara non Kristen mempertanyakan, ya kan? Penyaliban itu berdasarkan perintahnya siapa? Ya. Apakah perintahnya dari Allah Bapa itu langsung atau iblis? Ya. Nah, bisa diklarifikasikan itu Pak Pendeta? Silakan. Ya, boleh. Oke. Kita kasih satu ayat dulu ya. Ya, silakan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 bilang begini. Atau kita mulai dari ayat 18, 19 dan ayat 20 ya. Ya, silakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat 18 dan 19 ini bicara tentang harga dan karya penebusan Kristus. Sungguh sangat mahal. Seorang dibenarkan itu harus dengan darah Kristus. Nah, seseorang dibenarkan dengan darah Kristus melalui iman kepada Dia. Ya, toh? Tidak mungkin darah Kristus akan membenarkan orang yang tidak percaya. Jadi harus percaya dulu, mengimani Yesus, baru dengan iman itu kita dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, sekarang ini bicara tentang karya salib Kristus ya. Oke. Nah, ayat 20 bilang begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Jadi Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti alam semesta belum ada. Manusia belum ada kan? Gitu. Jadi dunia ini artinya bumi dan alam semesta. Ia sudah dipilih. Oke. Gitu. Berarti dipilih dalam kekekalan. Gitu.
Nah, Allah dalam kemahatauannya, dia tahu bahwa manusia yang diciptakan sebagian dari debu tanah dan sebagian adalah gambar dan rupa Allah. Ini adalah makhluk yang rentang dengan kejatuhan. Sehingga dia sudah menyiapkan dia sudah menyiapkan fasilitas keselamatan, yaitu firman oknum kedua tunggal yang disebut anak ini dipilih untuk datang ke dalam dunia ini. Dan dia sudah tahu dalam kemahatauan. Nah, ternyata ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, terjadi kudeta di sorga. Dalam kitab Yesaya pasal 14, Yeskiel 28. Karena iblis ini mau menjadi posisi atau kedudukan seperti Allah, dia mau. Jadi Tidak secara langsung iblis ini mau mengambil alih kerajaan surgawi. Begitu. Kira-kira begitu. Kurang lebih begitu ya. Ya, karena dia merasa dia juga punya kuasa. Padahal kuasanya itu hanya mungkin sepersejuta per mil, tidak seimbang dengan Tuhan hanya memberikan dia kuasa. Karena dia kan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan di sorga untuk melayani Allah. Tapi kemudian dia memberontak. Dia sempat memprovokasi sepertiga makhluk sorga, yaitu malaikat, kemudian Allah campakkan mereka ke bumi. Jadi kudeta pertama iblis di sorga gagal. Dia dibuang ke bumi. Bersamaan dengan Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Oke. Begitu. Di Kejadian pasal 1, ayat 1. Tunggu pendeta, saya coba ini. Berarti pada saat lagi di surga itu lagi ada kudeta, Ya. ya kan? Terus Allah dulu sedang menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian pasal 1 terjadi kudeta di sorga. berarti bersamaan ceritanya. Bersamaan ceritanya. Pada saat mereka dibuang ke bumi, Ya. itu Allah juga lagi menciptakan manusia. Iya. Langit dan bumi, belum ada manusia. Oh, Karena itu pada hari pertama ya. oh Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. berarti mereka dibuang ke bumi di saat pada saat itu Allah masih menciptakan bumi juga. Baru Menciptakan mau bumi. menciptakan bumi. Oke. Tapi belum ada isinya. Belum ada isi, masih kosong Ya, ini. kosong. Kemudian dikatakan, lebih saya baca ya. Oke, siap, Kejadian 1 ya. siap, pendeta. Kejadian 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Gelap gulita ini indikasi adalah pemberontakan iblis dan dia dibuang. Oh, jadi roh-roh yang melayang itu. Iya. Oh bukan. Roh yang melayang itu Roh Kudus menundungi, Oke. melindungi. Berarti Ciptaan yang Allah. terbang-terbang itu roh Allah itu. Roh Allah. Hanya satu kan roh Allah, tidak ada dua. Oke, oke. Menutupi samudra raya, artinya dia menundungi, dia melindungi ciptaan Allah. Gitu. Sampai di situ. Oke. Jadi kudeta pertama iblis di sorga. Kemudian dia dibuang kan. Ya. Nah, setelah berjalan sejarah manusia, karena manusia kan diciptakan oleh Allah yang sempurna, Allah yang kekal, dalam potensi sebagai makhluk yang sempurna, dan juga berpotensi hidup kekal. Kejadian pasal 1, kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Itu kudeta iblis kedua. Ingat, kudeta iblis kedua, manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia berdosa dan masuk minggu penebusan. Apa yang dipikirkan Allah itu terjadi kan? Manusia jatuh dalam dosa. Makanya pilihan Allah dalam kekekalan bahwa firman harus datang sebagai manusia, itu tepat loh. Bisa ngerti? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu tepat pilihan Allah. Tidak ada yang salah. Karena akhirnya manusia yang menjadi ciptaan Allah di bumi ini kan jatuh dalam dosa. Karena ulah iblis. Jadi kudeta pertama tidak berhasil di sorga. Kudeta kedua di bumi berhasil. Dia menjatuhkan manusia. Kemudian setelah Yesus datang sebagai manusia, yang pertama, yang kudeta yang ketiga, dia membawa Yesus ke gunung.
ingin menjatuhkan Yesus, tapi kan tidak berhasil, toh? Oke. Dia bawa ke ke tempat yang tinggi, kemudian Padang pasir itu ya? iya di Oke. padang gurun. Oh, padang gurun ya. Iya. Oke. Dia ingin menjatuhkan Yesus dengan 3 ujian, tapi kan tidak berhasil. 3 pencobaan di padang gurun kan tidak berhasil. Tapi dia kemudian menunggu waktu yang tepat. Itu Alkitab mengatakan kan, dia menunggu waktu yang tepat. Jadi dia tidak berhasil untuk menjatuhkan Yesus. Nah, setelah 3,5 tahun di akhir pelayanan Yesus, dia buat kudeta lagi dan dia menghasut si Yudas, gitu. Dia pakai Yudas untuk menangkap Yesus melalui orang imam-imam, orang Farisi untuk membunuh Yesus. Nah, karena iblis berpikir bahwa dengan membunuh Yesus dia pasti menang dan Allah pasti kalah. Tapi justru ketika Yesus mati di kayu salib karena provokasi iblis terhadap Yudas, dan Yudas menjual ke orang Farisi kepada imam-imam itu, dan hanya Yesus ditangkap dan disalib. Justru ketika Yesus mati, baru iblis tahu kematian Yesus justru ini adalah kemenangan telak bagi Allah dan bagi orang percaya. Itu kekalahan total bagi iblis. Jadi kematian Yesus disalib itu bukan konspirasi iblis, bukan konspirasi imam-imam, tapi itu rencana kekal Allah. Berarti itu rencana Allah. Rencana kekal Allah. Oke. Tidak ada campur tangan iblis, tidak ada campur tangan manusia. Itu utuh adalah rencana kekal Allah. Berarti tidak secara langsung iblis berjasa, begitu? Tidak ada iblis berjasa. Karena Tidak ada iblis berjasa. Itu kan di atas kematiannya Yesus di kayu salib, Iya. atas kemauannya iblis, dia mati, Yesus diangkat, Ya. ya kan? Berarti tidak banyak orang mengartikan itu adalah jasa iblis. Karena dia yang memprovokasi, dia yang menyalibkan Yesus. Ya. Akhirnya di saat kematiannya Yesus, Yesus diangkat ke surga. Berarti banyak orang membuat perspektif bahwa itu adalah jasa iblis sampai dia disalib. Itu kan konsep orang yang tidak percaya. Oke. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti yang benar adalah itu rencana ilahi Allah sejak kekal. Gitu. Sekalipun iblis punya berapa konspirasi untuk memberontak di sorga, kemudian dijatuhkan, menipu manusia, kemudian mencoba Yesus, dan akhirnya dia menyalibkan Yesus. Tapi sekalipun Yesus disalibkan tanpa konspirasi ini, Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk membuat Yesus mati. Karena memang tujuan dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk mati. Nah, yang mati itu bukan Allahnya, ya. Yang mati itu bukan Allahnya, tapi manusia sejati. Berarti yang mati itu bukan Allahnya, yang mati itu adalah tubuhnya. Iya, karena Tubuh manusianya, manusia. Karena kan Allah, dalam diri Allah tidak ada kematian, hidup yang ada. Coba kita kasih ayat ya. Oke. 2 Petrus 3 supaya diskusi kita ini tuntas ya. Oh, siap. Di 2 Petrus pasal 3 1 Petrus ya. Iya, 1 Petrus 3. Ya. Ayat 18. Oke. 1 Petrus 3 ayat 18 bilang begini. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Dia menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Jadi dia mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Bukan sebagai Allah.
tapi sebagai manusia sejati. Berarti itu kunci jawabannya. Iya. Yang banyak yang berperspektif bahwasanya itu adalah jasa iblis. Padahal itu sudah jawabannya ya Pak Pendeta ya? Iya. Oke. Yohanes pasal 10 Ya. bilang begini. Ini supaya tuntas ya. Ya. Supaya pertemuan kita ini tuntas. Siap. Ayat yang ke-26 bilang begini. Yohanes 10 ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan kata-kata suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Perhatikan ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku gitu, dari tangan Bapakku. Tapi ada satu ayat yang bilang begini, ya, saya cari ayatnya. Siap. Ya, ayat 17, Yohanes pasal 10. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Bapa mengasihi Yesus karena Yesus memberikan nyawanya untuk dia mengambil kembali. Berarti dia berkuasa atas hidup atau tidak? Dia berkuasa atas kematian dan dia berkuasa atas hidup. Justru dia disayangi oleh Allah, Bapa di sorga, karena dia memberikan nyawanya. Tapi dia bisa mengambil nyawa itu kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Tahu? Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Hebatnya Yesus. Oke, mantap. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan konspirasi, itu rencana kekal Bapa. Jadi orang yang bilang begitu itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Oke. Makanya Alkitab ini kan tidak sembarang. Dibaca boleh oleh siapa, tapi untuk menafsirnya tidak sembarang. Harus ada Roh Kudus. Itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20-21. Ini yang kadangkala dilupakan oleh orang-orang. Sehingga orang dengan bebas membaca, bebas menafsir. Padahal orang bisa bebas membaca. Siapa saja bisa membaca. Yang Kristen, non-Kristen, siapa saja bisa membaca. Tapi sampai pada tahap menafsir, itu tidak sembarang orang menafsir. 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21 bilang begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendaknya sendiri, kehendak manusia. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama. Nah, kalau orang-orang yang menulis kitab suci ini dituntun, dipandu oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, apakah bisa orang yang tidak punya Roh Kudus membaca kemudian menafsir ini? Kan tidak connect. Soal menafsir Alkitab itu ada pelajarannya itu. Tidak segampang itu, tidak semena-mena orang kemudian menafsir. Yang penting bisa baca kemudian menafsir, tidak seperti itu. Karena kitab suci kita ini ditulis berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Sehingga baik membaca penafsir harus juga dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita menemukan makna yang benar dari kitab suci ini. Begitu. Wah, luar biasa Pak Pendeta. Ya. Artinya sangat mengedukasi sekali ya setiap pernyataan dengan ayat-ayat di Alkitab Pak Pendeta ya. Artinya
sebelum saya coba masuk ke closing statement ini, Pak Pendeta, ada pesan terakhir ini ya. Apakah iman sejati itu tentang memiliki sebuah jawaban atau berani hidup dengan pertanyaan yang belum selesai? Iman sejati itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Apapun keadaan situasi yang terjadi di sekitar kita, gitu, kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan terpengaruh dengan situasi itu. Karena iman kita kepada Yesus Kristus yang kuat. Sebab di dalam iman yang kokoh kepada Yesus Kristus itu, ada jaminan untuk kita memperoleh sesuatu dari apa yang kita imani. Mungkin lebih tepat, satu ayat di dalam Kolose pasal 1, Kolose pasal yang pertama, ayat yang lihat ya, Kolose. Ini yang perlu dipahami oleh semua orang percaya. Kolose 1 ayat yang ke-23 bilang begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Itu pertama. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Hari ini banyak sekali situasi yang bisa menguncangkan iman. Tapi kalau kita punya ketekunan iman, iman yang teguh kepada Yesus Kristus yang benar, kita tidak akan tergoncang. Justru kita memberikan solusi pada situasi yang tidak menentu. Jadi kita menjadi terang dan menjadi garam dunia. Wah, bagi banyak orang. Mulia sekali Pak Pendeta. Ya. Oke, kita akan closing Pak Pendeta ya. Oke. Nah, artinya sebelum saya coba untuk bahasa closing statement dari saya ingin berterima kasih sekali lagi ke Bapak Pendeta ya, yang sudah memberikan edukasi perihal tentang apa arti kekristenan dan apa arti Tritunggal. Mungkin bagi yang non-Kristen atau yang Kristen juga ya Pak ya, bisa memahami. Karena tidak semua, karena tidak semua pastinya, walaupun yang yang kepercayaannya seorang Kristen pun mereka pasti belum bisa memahami sepenuhnya. Ya kan? Hanya tahu Tritunggal. Tapi apa definisinya? Istilahnya itu. Tapi makna dari Tritunggal yang perlu sebenarnya. Setuju. Bukan cuma istilah kan? Oke. Tahu istilah tapi tanpa makna juga bisa menyesatkan. Ya, setuju. Jadi kalau tahu istilah harus tahu maknanya. Kalau tahu istilah harus tahu makna. Iya. Luar biasa. Nah itu. Orang tahu makna tanpa istilah juga salah kan? Kedua istilah dulu. Muncul istilah baru maknanya. Setuju sekali. Nah itu, dengar itu kalian teman-teman sahabat OTT Podcast yang non-Muslim atau non-Kristen atau maupun yang beragam Kristen pun ya. Jadi saya coba untuk menutup podcast kita di hari ini, Pak Pendeta ya. Saya akan closing untuk kata-kata dari kita podcast hari ini. Oke. Nah, teman-teman sahabat OTT Podcast, percakapan hari ini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan mungkin itu justru poinnya. Karena iman yang tidak pernah diuji mudah menjadi rapuh. Dan keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan mudah menjadi semu. Terima kasih untuk keberanian Bapak Pendeta yang sudah berani berbicara jujur hari ini ya. Dan untuk kalian yang mendengarkan, tidak semua pertanyaan adalah ancaman bagi iman. Kadang justru itu jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Sampai jumpa di OTT Podcast berikutnya. Dan ingat, mencari kebenaran butuh keberanian, bukan hanya keyakinan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Pak. Oke. Thank you. Kesana Pak.